Oh, jadi ini bedanya Puma Palermo KW sama yang orinya. Halo guys, di sini dan kali ini gue pengen cerita perbedaannya Puma Palermo KW dibandingkan dengan yang orinya. Yes, yang orinya ini kita dapatkan di Kick Avenue. Ya, kemarin ya, sebelum lebaran. Gue sangat puas memang dengan kualitasnya. Kalian bisa cek ya reviewnya, kita insert dulu ke atas. Jadi kalau kalian masih penasaran dengan review detailnya, juga ada di sana. And anyway, kalau kalian pengen cari juga ya, gue merekomendasi Kick Avenue sebagai salah satu tempat buat belanja ori. Kenapa? Karena memang zaman sekarang untuk di reseller terutama ya, barang-barang ori atau KW itu agak sulit dibedakannya. Untungnya kalau belanja di Kick Avenue tuh ada garansinya. Walaupun ternyata habis cek barang ini, gue unboxing buka-buka loh, ternyata nggak ori gitu kan. Yang gue tinggal kontak Kick Avenue-nya buat di refund atau ganti produk yang lain. Seenggaknya itu ada sedikit peace of mind lah. Dan kalau kalian mau juga, mungkin kalian juga bisa cari ke toko-toko resmi. Ya buat peace of mind-nya. Kenapa? Karena Puma Palermo ini ternyata harganya sudah wajar sekali sekarang. Under 2 juta kalian bisa dapat dengan berbagai colorway yang lucu-lucu banget. Jadi di perbandingan kali ini gue akan coba buat timestamp juga beberapa hal detail-detailnya. Oke, yang pertama kita akan bahas dari segi boxnya. Jadi gue udah main ke toko resmi juga dan kita sebenarnya bukan punya satu ya, 2 Palermo yang didapat dari Kick Avenue juga. Cuman memang mereka cerita sumbernya itu dari sumber berbeda gitu, suppliernya berbeda. Dan dua-duanya konsisten sama, boxnya kayak gini. Jadi ini tuh teksturnya ngedove gitu, si boxnya ya, nggak ada kilauan sama sekali. Sedangkan kalau kita lihat box KW-nya, ini teksturnya sangat-sangat high finish ya, sangat-sangat mengkilap. Tapi boxnya ini nggak kokoh, bener-bener dengan pengiriman aja hancur tuh. Kalian mungkin bisa lihat detailnya ya. Cuman ada yang lucu, satu detail yang bikin gue agak geli sendiri gitu ya. Kalau kita lihat logo Puma di box yang ori, itu ya smooth aja gini. Tuh. Si Pumanya ya nggak ada detail apa-apa kan. Ternyata kalau di logo yang KW itu ada sesuatu di keteknya nih. Keteknya bolong guys. Gue nggak ngerti, dan semua logo Puma di box KW ini, tuh kalian bisa lihat keteknya bolong. Ada apa ini? Kenapa ketek Puma KW bolong? Gue nggak ngerti. Berotot. Lucu banget. Berotot ya. Oke, saatnya kita unboxing. Nah, pertama, box Puma original ini, seperti pada umumnya, kalian akan dapat kertas kayak gini nih, ya. Sedangkan, kalau kita unboxing yang KW, kita nggak dapat kertas, kita dapatnya plastik dengan tulisan ukurannya. Wow! Kentara sekali. Karena normal-normalnya kan memang pakai kayak gini ya. Bang, tapi kan itu KW yang murah. Ya, namanya juga KW gitu kan. Tapi maksud gue gini loh, ini tuh kejadian yang bukan satu doang. Tapi banyak loh KW-KW yang ngaku ori, jualannya nggak murah, juga kayak gini case-nya. Jadi kalau kalian udah dapet box-nya beda, logonya ada keteknya ada lubang di keteknya, ininya pakai plastik kayak gini, udah curigalah kalian ya. Oke, itu dari packagingnya ya. Oke, lanjut. Sekarang kita mau bahas dari segi uppernya ya. Pertama, warnanya dulu. Nah, yang ini, yang kita dapat di Kick Avenue ini, clear ya. Namanya adalah Alpine Snow. Kalau yang ini apa kemarin? Cream white. Dari mana bos? Ada colorway cream white. Tapi memang beda. Kalau kalian perhatiin ya, warnanya, yang ini adalah yang ori dan yang ini adalah yang KW. Warna yang KW itu lebih gelap daripada yang orinya. Padahal pemakaiannya itu jauh lebih sebentar. Dimana nih? Ini gue pakai kurang lebih sebulanan ya. Terus lebaran juga masih gue pakai nongkrong jalan-jalan kesana kemari. Jadi seharusnya ini lebih kotor yang orinya daripada yang KW. Cuman yang katanya nih KW Premium itu begitu mirip, enggak, warnanya aja sudah beda jauh ya, kelihatan banget kalau kalian deketin. Itu yang pertama ya. Hasil pengecekan gue, ketebalan materialnya adalah 1,5 mm untuk suede-nya. Ternyata si yang KW ini guys, ketebalan suede-nya cuma 0,6 mm. Setengahnya aja kagak, tipis banget. Terus hal yang menarik juga ya, kalau kita tes bakar, cuman yang di tag ini, nah ini nggak berbekas, cuma jadi sedikit lebih kasar doang. Tagnya ini aja yang mengeras ya. Nah, itu gokil sih. Nah, sedangkan stripe-nya juga ini ternyata kulit asli yang di finishing. Nah, jadi kalau kalian lihat ini bagian gosong dan mengerutnya itu cuman finishingnya aja. Tapi memang full dia pakai kulit asli dari ujung ke ujung ya.
itu full kulit asli. Nah, kalau kita perbandingkan sama yang KW-nya gitu ya, dibakar itu kelihatan langsung kecil mengkerut ya karena kulitnya tipis meskipun kulit asli gitu ya. Tapi ketahanan sama apinya beda. Terus stripe-nya itu ternyata pakai kulit sintetis. Dipegang juga ya ketahuan sih. Feel kulit sintetis versus kulit asli udah beda gitu ya. Kemudian hand feel-nya juga si material suede-nya ini juga beda. Jadi gue kasih tahu kalian aja guys, yang KW ini memang feel-nya halus, tapi yang ori itu jauh lebih halus lagi. Mungkin kalau teman-teman yang pernah beli Puma, terutama akhir-akhir ini ngeh ya, apa yang gue bilang ya, memang material suede-nya Puma itu bagus dan halus banget. Ya, memang terlihat lah sesuatu yang premium, beneran itu dengan yang premium-premiuman itu terlihat dan terasa banget bedanya dengan jelas. Dan mungkin tambahan aja extension, dari segi upper ketahanannya juga berbeda. Kalau kalian ingat kita cukup penyiksa sepatu ini ya. Mana kemarin bekas Dremelnya coy, udah nggak kelihatan. Oh di sini. Ya Allah, bener-bener hampir nggak kelihatan nih. hampir nggak kelihatan sama gue, cuman di brush doang, jadi cuman ngurangin ketebalan ya di sini. Sedangkan kalau yang KW ini udah jebol si suede-nya, tembusnya ke bagian kain di dalam. Nah, jadi kekuatannya juga sudah jauh berbeda. Tapi kan bang, ini lebih murah bla bla bla. Iya, sekali lagi gua kasih tahu ya, memang mau ngaku-ngaku premium kayak mau ngaku-ngaku 1:1 mau mirror kayak gitu ya, namanya KW itu ternyata tetap aja beda ya. Terutama memang kalau price point-nya sudah signifikan banget gitu bedanya kelihatannya. Itu intinya mau gue sampaikan di sini. Next kita lanjut ya. Ini bagian dalam ya. Bedanya di mana? Lining fabricnya tuh mirip. Kemudian resepnya juga mirip ya, ada lining kulit di dalamnya. Kemudian lining kulit di belakangnya juga cuma setengah, ininya mirip-mirip. Tapi kulit sintetisnya itu beda. Dimana kalau kita pegang, ini sintetisnya nggak jelek sih. Memang dia halus ya yang KW ini. Tapi ya sekali lagi, nah kalau kalian pegang sintetisnya di Palermo yang ori nih ya, ini memang lebih padat dan lebih enak banget ke kakinya. Ya nggak bikin blister juga sih. Next kita lanjut lagi dari segi solnya. Oke, solnya sendiri kalau kita lihat Puma Palermo yang ori-nya ya, durometernya itu 60,5 HA. Nah, sedangkan yang KW-nya itu kekerasannya cuma setengahnya, kurang bahkan 29 HA. Itu beda yang sangat signifikan ya kapsolnya, makanya terasa gitu solidnya, kokohnya. Suka ada yang ketok-ketok ini. Gua ketok kesini yang ori ya. Nah, sekarang gua ketok yang KW. Beda suaranya ya. Makanya ada orang yang suka kayak si William tuh, dia sama si Yosi suka ketok-ketok gini kan. Karena ternyata memang si material solnya beda dan diketok juga beda gitu suaranya. Itu salah satu metode yang ternyata valid sih. Memang kedengeran ya, nyaringnya beda gitu ya. Kemudian kalau kita tes juga ya dari segi kekerasan dan ketahanan ya terhadap gesekannya yang kita ilustrasikan dengan Dremel, ternyata si kapsolnya ini bertahan dengan angka yang cukup bagus ya. 1,2 mm, oh ternyata mirip ya. 1,2 mm dengan yang KW-nya juga 1,2 mm selisihnya. Cuman itu tidak menjadikan... Oh berarti yang KW worth it dong? Enggak juga sih bos. Karena itu tadi, dia nggak sekuat, nggak sekokoh yang orinya. Jadi insole yang KW versus yang ori ternyata memang beda ya. Kemarin gue bilang ini Ortholite ya, ini karakternya memang Ortholite murah gitu ya. Nah sedangkan kalau kalian sering pegang bahan Ortholite, terutama Ortholite mahal, adanya di sini nih. Nah, yang dipakai Puma ini memang kelasnya Ortholite yang ini yang lebih mahal. Nah, meskipun bukan yang baik sih, bukan yang bagus banget kayak misalnya kita lihat di Kayano 31 gitu, bukan. Nah, kenapa gue bilang ini bukan memory foam ya? Karakternya beda. Kalau memory foam itu pas ditekan gini, dia ada jeda sedikit sebelum baliknya dan kelihatan dulu sebentar bekas jarinya. Kalau ini hampir nggak kelihatan. Jadi memang karakternya Ortholite banget. Nah, begitupun sama dengan ini ya. Kayak begitu. Sekarang pertanyaannya, dari segi konstruksi seperti apa? Seperti kalian bisa tebak, untuk sepatu KW, konstruksinya jahitan-jahitannya nih ya, terutama jelas yang KW ini nggak rapih dibandingkan yang ori begitu rapih. Gila, ini bagus banget sih dia standar bikinnya. Terus ada beberapa detail-detail panel yang terlihat sekali sangat-sangat bedanya gitu ya. Bener-bener bisa kita lihat adalah di bagian bawah nih yang ori. Itu panel bagian sini itu pendek aja, sedangkan yang KW itu tinggi. Nah, udah gitu kalau kita balik gini, nah dari panel stripe-nya
harusnya dia melengkung terus sampai hilang di sini ya. Sedangkan kalau di KW dia melengkung terus tiba-tiba ada patahan keluar. Ya kelihatan banget sih memang. Ini kalau kalian pakai aja ya, kelihatan sama orang, kita ngobrol face to face gitu, dari panel-panel tuh kelihatan beda ya, ada panel-panelnya. Plus kalian juga bisa lihat nih kondisi sepatunya juga baru dipakai seminggu versus dipakai 1 bulan. Kondisinya udah lebih rewat. Sorry to say ya. Kenapa ya? Salah satu faktornya kulitnya juga tipis gitu. Selain konstruksinya memang kurang bagus. Dan satu hal lagi nih yang kelihatan banget, beda cetakan atau beda lastnya. Tuh. Oke, biar konsisten, ini yang ori di tangan kiri gua, ini yang KW di tangan kanan gua. Nah, tuh. Ini kalian mungkin bisa lihat ya, yang KW itu lebih runcing, kalau yang ini sedikit lebih ngebulet. Jadi memang karena lastnya berbeda, fittingnya juga akan beda. Kaki tester kita itu lebih nabrak, lebih mentok di sini daripada di yang originalnya. Jadi tester kita juga pakai yang original dengan harga yang sama, cuman colorway yang berbeda gitu. Terus detailnya udah gua bahas juga sebenarnya di bedah yang KW kemarin, dimana ini nih, malah ada tekukan-tekukan aneh, nggak jelas di sini ya, terutama di bagian bola-bola kaki dan toe box-nya. Terus bagian collar somehow itu membesar banget. Ternyata kalau kita lihat juga paddingnya lebih tebal di sini nih, di yang KW daripada yang originalnya. Padahal yang original udah cukup enak loh. Nah dari samping kayak gini nih, dari last gitu ya, kita bisa ngelihat bentukannya, gitu. Bener-bener smooth transisinya dari atas sampai ke bawah ke toe box, terus nekuknya manis. Nah, sedangkan kalau di sini nggak semanis itu. Jadi tekukannya juga beda. Dia langsung nekuknya banyak di sini, rata dulu, terus ekstrim lagi naik ke sana. Apalagi di bagian sini kebuka. Jadi memang cetakan atau last yang dipakai sama sepatu KW ini berbeda dengan yang orinya. Mungkin ada yang ngaku bisa bikin mirror gitu ya, 1:1 dan lain sebagainya. Cuma last ini ditirunya termasuk yang sulit banget guys. Gue menyaksikan sih ada yang bener-bener bisa 1:1, kecuali ya memang itu pabriknya yang bikin sendiri, terus mereka jual kelebihan stok ya secara tidak resmi gitu ya. Itu mungkin akan beda lagi ceritanya. Oke, sekarang kita bahas dari segi feel pemakaiannya ya. Pertama kita bahas dari segi originalnya dulu. Nah, satu hal menarik dari Palermo ini, kesimpulan utama yang kita dapatkan toe box-nya lebar. Jadi lebih cocok buat kaki orang kita yang juga biasanya nih punya masalah dengan samba. Ya, fittingnya samba itu kan berasa sempit terutama di bagian toe box ya. Nah, itu tidak terjadi ternyata di Palermo yang KW ini. Bahkan ya, nanti gue lanjut lagi habis ini ya. Pertama dulu deh kita bahas toe box-nya. Toe box-nya tetap sempit ya. Toe box-nya tetap sempit dan taperingnya itu relatif ekstrim. Ini lebih mirip sama fitting Samba sih sejujurnya daripada fittingnya Palermo yang ori. Itu satu ya. Terus yang kedua, panjangnya. Klaim panjangnya juga beda. Dimana panjangnya Puma ini ternyata relatif panjang loh. Nah, di 44,5 aja kita dapat panjang 29 cm. Nah, biasanya 29 cm itu kalian bisa dapatkan di 45. Ya, berarti kan sebenarnya sizingnya itu dia gede ya. Dan 30 cm itu kita bisa dapat di size 46 ya. Sebenarnya kalau di si Palermo ini, kalian bisa turun setengah size loh dari yang size kalian biasa pakai di Adidas atau di Nike. Itu kasusnya untuk Palermo ini. Ternyata yang KW-nya itu beda banget, dimana kita pakai size yang sama dengan yang orinya aja masih mentok guys. Ya wajar, ternyata setelah kita ukur, kita dapat klaimnya itu 28 cm di size 43. Faktanya kita dapat cuma 26,5 cm. Ini ada dua faktor sih sebenarnya, memang mereka salah ukuran aja. Ya, terus mengklaim ini sebagai 43. Yang kedua memang salah las juga, itu bisa terjadi ya, atau kombinasi dari yang pertama dengan yang keduanya itu terjadi. Nah, terus yang kedua nih, instepnya tinggi, itu juga jadi ciri khas Palermo yang asli ya. Jadi fittingnya enak karena instepnya cukup tinggi, di mana kaki orang Indonesia banyak yang instepnya tinggi. Sedangkan tidak terjadi di Palermo KW ini, instepnya ini rendah, terutama di bagian fem sampai ke bagian depan. Barulah dia tinggi itu di bagian kollarnya, pas bukaan kollar di sininya nih. Nah, ini juga jadi sesuatu yang menarik nih, karena ini sangat berkaitan sekali dengan pembahasan las yang tadi gue cerita ya. Ini sangat ditentukan oleh lasnya loh. Jadi
fix memang lasnya berbeda. Nah, kemudian heel dropnya beda. Yes, heel dropnya beda. Dimana yang original itu 6,2 mm, sedangkan yang KW 4,9 mm. Jadi, bukan karena beda sizing aja, gue mau nunjukin yang dari tadi belum gue tunjukin nih, bagian dalamnya. Ini adalah yang original. Di sini, udah habis install itu ada alas, kalau kita sih ya bahasa tukang nyebutnya alas TA ya. Alas TA-nya itu pakai yang tebel. Coy, ini enak banget ya, bagus dan empuk banget. Nah, kalau kalian ingat-ingat, ini tuh banyak banget dipakai sama Asics juga, New Balance juga ada gitu ya. Jadi banyak lah brand luar yang pakai alas kayak gini nih, empuk-empukan. Habis itu dikasih EVA lagi ya, di EVA-nya ini ngisi ke si solnya. Sedangkan kalau di sini nggak, dia pakai alas TA yang tipis. Udah gitu, habis itu nggak ada apa-apa lagi, langsung aja ke kapsul. Jadi feel-nya memang lebih bakiak lagi, itu yang terjadi. Nah, kalau kalian pernah pakai ya yang original, pasti kerasa bobotnya itu juga lumayan ya. Kenapa? Karena isiannya di sini banyak nih. Ini memang termasuk sepatu minimal yang lumayan beratnya. Kalau dibandingin saingannya dia mungkin Onitsuka, Tiger Mexico 66 atau Samba gitu ya. Memang sepengalaman gua pakai ini lebih berat. Wajar sih memang isian di dalamnya sebanyak ini. Nah, kalau yang ini diangkatnya juga lebih ringan. Cuman ini memang bukan sepatu ringan karena, nah ini yang menarik nih, solnya itu ternyata yang KW malah lebih berat daripada yang ori. Ini bobot paling banyaknya itu di si solnya ini nih. Ini unik nih. Ada apa ini yang KW ya sampai gini-gini amat sih? Nah, sebelum terakhir ada yang gua kelupaan buat liatin, di mana terutama sini nih ya. Konstruksi dalamnya juga sangat berbeda sekali. Kalau kalian bisa sampai copot insole-nya, pasti bakal kelihatan yang KW itu trouble stitch-nya berjarak kayak gini, sedangkan yang ori itu bener-bener rapat banget. Berikut juga lem-lemannya yang betul-betul bagus dan rapat sekali di sini. Perbedaan yang sangat signifikan ya. Nah, barulah kita bahas bagian terakhir. Bagian terakhir ini kita akan bahas secara performanya, terutama dari gimana sih dipakai sehari-hari. Pertama, dari grip solnya dulu ya. Ini tuh relatif baik, bahkan di permukaan licin yang basah pun masih ada gripnya lah. Nah, sedangkan kalau di sini ini udah kacau banget sih, gripnya udah nggak oke. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ada dua faktor utamanya. Yang pertama adalah faktor bahan, ya bahan yang dipakai itu berbeda. Terus yang kedua, ini nggak tahu ya, sepemahaman gue, kelihatannya sih yang KW ini adalah kayak cor-coran gitu. Jadi si bahannya itu dibikin pakai cetakan kan. Nah, cetakan ini kayaknya nyetak dari yang orinya, si sol orinya. Dimana kalau kita lihat ada detail-detail yang sama tuh, bentukannya juga sama persis, tapi kedalamannya beda. Nah, ini kan kalau kita nyetak dari satu terus dibikin moldingannya gitu kan ya. Nah, terus moldingan yang hasil nge-copy ini dipakai buat bahan yang lain, jadinya kayak gitu. Contoh nih, tulisan Puma. Tulisan Pumanya ini lebih tebal ya di bagian yang ori sini. Terus di yang KW ini tulisan Pumanya tidak setebal itu. Kemudian ada ini nih, ada tulisan Mod Depth di yang Pumanya, yang ori ya. Ada titik-titik, mod titik, depth titik. Itu kelihatan sekali titiknya. Sedangkan di sini titiknya hampir nggak visible. Kalau diperhatiin baru ada tipis-tipis aja. Ya memang itulah indikasinya kalau kita copy gitu ya, cetakannya dari yang ori. Bukan pakai cetakan sebenarnya. Terus rigidity-nya nih ya. Nah yang ori itu, nah lateral rigidity dan torsional rigidity ini cukup aja, tapi memang masih bearable ya, masih fleksibel lah untuk kita pakai sehari-hari. Gimana dengan yang KW? Nah, ini fleksibel banget malah tuh. Karena apa? Tadi si solnya itu lebih lunak dan lebih lentur. Nah, ini lateral rigidity-nya tuh bisa sampai segini banget, dan torsional rigidity-nya parah banget. Ya, bisa hampir nggak ada kestabilan sama sekali di sini. Jadi, secara support juga minimal. Nah, belakang juga nih. Nah, ini kan supportnya kerasa sekali nih. Tuh. Keras. Sedangkan di sini heel-nya nah, hampir nggak ada. Wajar aja akhirnya si sepatu ini kelihatan lebih lebih hancur lebur ketika dipakai sebentar, karena ya secara struktur juga dia tidak bisa terjaga dengan baik. Oke lah, first impression ya, jujur ketika unboxing pertama kali kita lihat juga, wow, lumayan ya untuk harga segitu. Tapi begitu kita pakai sekali, dua kali dan dilihat lebih dekat lagi, memang kelihatan banget itu hancur-hancurannya. So, ya itu ya perbedaannya antara Puma Palermo yang ori dengan yang KW. Tapi akhirnya kita jadi punya kesimpulan. Nah, apakah
brand KW ini sebenarnya tidak se-worth it itu. Dimana banyak di antara kalian juga yang masih suka komen, Mendingan beli KW kalau harganya 300-500 ribu. Gengsinya dapat dan solusi masuk akal. katanya ya, karena nggak buang-buang duit, katanya begitu. Cuman sorry to say, ini seminggu dipakai loh, sudah sehancuran ini bentuknya. Padahal pemakaiannya juga nggak ekstriman ini bos makainya. Gue kalau pakai sepatu itu bener-bener gue siksa abis-abisan, pakai jalan jauh, dia pakai nyetir ya, pakai nyetir kopling kalau perlu. Nah terus diinjek kayak, karena gue punya anak kecil ya, anak gue tuh suka nginjek-injek kakinya ya, mau sepatu semahal apapun, kemarin mau Speedcat diinjek juga sama dia, itu terjadi. Nah sedangkan kalau di sini ini paling banter dipakai apa sih? Naik motor, udah naik motor ngantor doang, nggak dipakai lari dan jalannya nggak sejauh gue pakai jalan. Ternyata mileage-nya itu rendah si sepatu KW ini. Dipakai sebentar memang rusak, apalagi di harga 200-300 ribuan, bahkan sampai 500 ribuan pun gue sangat yakin memang masih di kisaran kayak gini lah kualitasnya. Dan bahkan sepatu KW sampai 500 ribuan pun tidak akan jauh beda kok kualitasnya dan ketahanannya gitu ya. Artinya apa? Artinya umurnya akan pendek dan kalian sebenarnya akan spend uang lagi untuk beli sepatu baru kalau beli KW. Say, kalian beli ini 200-300 ribu, setahun nih udah rusak, udah beladus, tahun depan kalian ganti dong, keluar lagi 200 ribu. Bedain sama kalian beli sepatu originalnya. Nah mungkin harganya 3 kali lipatnya atau 4 kali lipatnya dari si KW ini. Tapi kan 4 tahun belum perlu ganti. 5 tahun mungkin setelah 5 tahun baru perlu ganti. Jadi secara cost per year-nya itu lebih murah. Atau menurut gue ada opsi yang lebih masuk akal kalau kalian budget conscious. Dimana dengan sepatu original dari brand lokal di harga 200-300an, kalian bisa dapat kualitas dan ketahanan yang lebih baik daripada sepatu KW ini. Contoh, di kantor kita nih, ada Kangki, ada Ortus 8, kalau 500 ribuannya, ada Unert juga 300 ribuan ya. Kita pakai Kangki itu ada yang udah 2 tahun, ya Unert ada yang setahun, nggak ada masalah, belum perlu ganti, dan kondisinya lebih bagus daripada sepatu KW 200-300 ribuan kayak gini. Nah, berarti kan yang pola pikirnya aneh itu siapa? Menurut gue adalah orang yang beli KW karena ngejar murah, ya kan? Karena dengan harga yang sama, kalian dapat brand lokal yang ketahanannya lebih lama. 200-300 ribu beli brand Indonesia, ketahanannya bisa 2 tahun, 3 tahun. Jadi kan cost per year-nya tetap lebih murah brand Indonesia gitu ya. Nah itulah pola pikir yang masih unik gitu gue temukan di orang Indonesia. Nah harapannya mudah-mudahan nih dengan pembahasan kayak gini, yuk buka mata. Mendingan beli ori luar diskonan atau beli brand Indonesia dengan harga yang worth it daripada beli KW. Karena dengan lihat kayak gini ya, beberapa kali pun gue lihat mau KW-nya dibilang bagus sekalipun udah nggak worth it lagi beli KW. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Gue Dimas undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan stop beli KW.